Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dulur, gimana kabarnya dulurku dan gimana keadaan tanamannya untuk sahabat-sahabatku dan dulur-dulur tani semua? Mudah-mudahan sahabatku dan dulur-dulur tani semua masih dalam keadaan sehat walafiat. Dan mudah-mudahan untuk tanaman sahabatku, mudah-mudahan dengan cuaca yang sudah mulai hujan, mudah-mudahan tanaman sahabatku dan dulur-dulur tani murid semua masih aman dan terkendali dari semua hama, semua jamur, semua penyakit yang mungkin mengintai tanaman sahabatku dan dulur-dulur tani semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Sahabat tani murid yang berbahagia dan yang lagi beraktivitas, dalam video kali ini tani murid ingin mereview pemupukan ataupun pupuk dasar. Jadi kali ini pupuk dasar yang saya aplikasikan tidak seperti biasanya, yaitu pupuk dasarnya adalah menggunakan Ponka Plus 1515. Karena apa? Karena di daerah saya sedang lagi telat pupuk NPK Pak Tani yang 1616 itu dulur. Karena di daerah saya hortikultura termasuk bawang merah enggak terlalu banyak, jadi orang-orang tertentu saja yang menggunakan NPK 16 Pak Tani. Jadi yang mayoritas itu adalah pupuk Ponka Plus, pupuk subsidi dan pupuk yang lain. Tapi pupuk NPK Pak Tani sangat jarang sekali di daerah saya. Di saat ataupun kalaupun ada itu di toko-toko tertentu, dan kali ini dulur, kali ini pupuk NPK pakannya lagi telat. Tapi tidak apa-apa dulur, dulu-dulunya saya sering menggunakan pupuk NPK Ponka Plus 1515 ini. Tapi kalau menilai dari segi kualitas, kalau menurut versi saya itu bagus yang NPK 16 produknya Rusia itu dulur. Itu lebih bagus kalau menurut versi saya. Jadi tidak masalah, yang penting pupuknya pupuk seimbang. Karena di saat ini hujan sudah mulai, walaupun tidak setiap hari tapi sudah sering hujan dulur. Jadi kalau bisa untuk sahabat-sahabatku dan dulur-dulur tani semua menggunakan pupuk seimbang. Kalau pupuk subsidi itu saya tidak menjamin untuk gimana perkembangannya, karena saya sendiri tidak pernah menggunakan pupuk subsidi. Yang saya gunakan yang sering itu adalah Ponka Plus dan NPK 16 Pak Tani. Tapi itu semua tergantung daerah masing-masing. Kalau di daerah saya NPK Pak Tani itu tidak terlalu banyak, jadi jarang-jarang toko-toko tertentu saja dulur. Sahabat tani murid yang berbahagia dan yang lagi beraktivitas, kali ini pemupukan dasar untuk lahan 700 meter persegi ataupun katakanlah 50 ru, ini sekitar bibit 80 sampai 85 mungkin dulur. Karena yang sudah ini kalau bibit raya itu 1 kuintal habis, kalau bibitnya apitan ataupun labuan itu tidak sampai segitu. Karena apa? Kalau raya itu bibitnya itu terlalu besar, gede-gede. Kalau labuan ataupun apitan itu cenderung kecil. Jadi banyaknya bibit itu tergantung benihnya juga. Jadi tidak selalu sekian kintal ataupun sekian kilo, tergantung bibit itu besar kecilnya. Kalau lahan 50 kilo untuk standarnya, bibit tanggung ataupun tanggung kecil itu 80-an kurang lebihnya. Tapi kalau bibitnya gede-gede, bibitan raya itu 1 kintal habis. Itu sudah saya tray yang kemarin-kemarin dulur. Jadi ini saya jatah 80 kilo. Untuk pupuk dasarnya karena saya menggunakan metode mulsa, ini pemupukan dasar dan pemupukan pertama saya
double sekalian. Jadi ini 2 karung 25 kilo, jadi 50 kilo untuk pupuk dasar plus pupukan pertama. Jadi setelah pemupukan ini saya menggunakan metode mulsa. Jadi sebelum saya tutup dengan mulsa, saya spray dulu dengan herbisida. Tapi setelah pemupukan saya jeda 1 hari ataupun 2 hari baru saya spraykan herbisida dan insek untuk antisipasi hama dan sebagainya dulur. Kemudian saya tutup dengan metode mulsa. Kemudian setelah itu untuk sahabatku perlu dicermati bahwasanya menggunakan metode mulsa itu saya lepas mulsanya di usia 23 maksimal 25 harus saya lepas karena sudah waktunya pemupukan. Jadi saya lepas untuk beradaptasi dengan lingkungan, jadi kelembapannya agar stabil di masa-masa pertumbuhan. Setelah 25 itu saya lepas agar beradaptasi dengan lingkungan yang tidak bermulsa. Karena kalau di mulsa terus kurang efektif. Pertama, menggunakan mulsa itu untuk mengantisipasi lahan ngapu. Yang kedua, untuk mengantisipasi gulma itu mungkin mau tumbuh. Dan yang ketiga, untuk menstabilkan lahan ataupun kelembapannya agar cepat tumbuh dan stabil, otomatis pertumbuhannya akan serentak. Itu menurut pengalaman dan versi saya dulur. Kalau menurut sahabat-sahabatku semua itu masing-masing pengertian dan pengetahuannya. Kalau menurut versi saya seperti itu dulur. Jadi monggo terserah untuk sahabat-sahabatku menggunakan metode mulsa seperti saya menggunakan itu, monggo silahkan. Kalau tidak ya tidak apa-apa. Cuman ini sebagai berbagi pengetahuan dan berbagi ilmu pengetahuan tentang tanaman bawang merah menggunakan metode mulsa dan tidak, dan menggunakan metode mulsa dengan seperti saya ini menggunakan pemupukannya seperti ini dulur. Jadi pemupukannya maksimal 3 kali. Jadi setelah kita lepas mulsanya nanti kita pupuk, kemudian kita lihat perkembangannya gimana, nanti pemupukan berikutnya kita lihat kondisi tanamannya seperti apa. Sahabat tani murid yang berbahagia dan yang lagi beraktivitas, dengan menggunakan pemupukan dasar seperti ini untuk sahabatku perlu diamati dan agar tidak gagal paham. Untuk pupuk dasar ini saya menggunakan agak lebih karena susulan yang pertama saya taburkan sekalian, jadi pemupukannya cukup pupuk dasar dan pupuk pertama sudah sekalian, jadi enak seperti itu dulur. Kemudian pemupukannya kalau setelah tumbuh ada versi-versi tertentu untuk sahabat-sahabat di luar sana, setelah tumbuh langsung kita pupuk. Kalau menurut saya itu kurang bagus kalau menurut saya. Jadi versinya itu masing-masing dan pengetahuan itu juga berbeda-beda. Jadi ambil hikmahnya dari semua konten untuk sahabatku di luar sana ataupun untuk sahabat-sahabat yang masih pemula. Semua itu bagus dan semua itu baik, tergantung si petani ataupun kita sendiri yang mengambil sisi positifnya saja. Jadi dari segi petani satu dengan yang lain pastinya pengalaman dan pengetahuannya pasti berbeda. Kita ambil hikmahnya saja dulur. Jadi diambil hikmahnya saja, mana yang lebih baik dan yang mana yang lebih efektif untuk lahan kita sendiri. Jadi setiap daerah, setiap lahan itu berbeda-beda. Kemudian untuk pemupukan ini kita taburkan. Ini sebelumnya sudah saya tabur kalsium petrocas 1 kuintal. Karena di saat cuaca seperti ini untuk mengantisipasi pH-nya drop, jadi kita mengantisipasinya dari olah lahan. Dari olah lahan kita antisipasi kalsium untuk mengantisipasi pH tanah itu agar tidak drop.
Kalau sudah drop, kita juga susah untuk mengatasinya karena di saat pH drop, otomatis akar tanaman itu tidak bisa menyerap nutrisi yang ada dalam tanah. Karena pH-nya drop, otomatis nitrogennya saja yang bisa diserap. Dan kebanyakan kalau pH drop itu pertumbuhannya agak lambat ataupun kerdil karena kekurangan kalsium dan pH-nya drop di bawah 5 biasanya. Sahabat tani menit yang berbahagia dan yang lagi beraktivitas, setelah kita tabur kalsiumnya kemarin, sudah ada gerimis-gerimis, hujan tipis-tipis, terus ini saya tabur pupuk. Setelah ini kita siram, kita jeda 1 ataupun 2 hari, kemudian kita spray herbisida plus insektisida, lalu kita tutup mulsa. Insya Allah 1 hari atau 2 hari kemudian kita tanam bawang merah yang berkelanjutan. Seperti itu dulur. Jadi untuk sahabat-sahabatku, untuk pemula perlu dipahami bahwasanya pengolahan lahan itu penting sekali. Sangat penting sekali. Yang pertama itu olah lahan, kedua bibit yang berkualitas, insya Allah perawatannya agak gampang dan tidak rumit. Kuncinya di olah lahan dan bibit dulur. Yang lainnya insya Allah bisa mengikuti. Sahabat tani menit yang berbahagia dan yang lagi beraktivitas, semoga video kali ini bermanfaat untuk sahabat-sahabatku dan dulur-dulur tani semua. Ambil hikmahnya semua yang bermanfaat bagi sahabatku semua. Terima kasih. Salam tani medit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.